Sekarang kita masuk, kalau tadi bahwa kolbu itu adalah taman. Siapa yang kolbunya sudah menjadi taman, barulah dia didatangi oleh orang-orang yang hendak hiburan. Maka bertemu guru itu lebih indah daripada main-main di laut. Bertemu guru yang kolbunya sudah jadi taman-taman rohani, lebih syahdu daripada di pegunungan. Bertemu guru yang kolbunya sudah menjadi hutan belantara asma-asma Allah, lebih asik daripada berkemah di tengah hutan. Betul-betul indah. Tapi jangan terjebak pada guru. Pujilah zat yang memuliakan guru. Jika Allah izin, maka nama masuk ke dalam qalbu. Nama masuk ke dalam qalbu. Ciri-ciri Allah membantu seorang hamba, maka Allah membantunya membaca namanya. Yang mana namanya jika disebut, itu langit bisa pecah, planet-planet itu berbenturan, gunung-gunung bisa hancur, bumi pun bergetar. Tapi Allah izinkan masuk ke dalam kolbu. Berarti kolbu manusia lebih kuat daripada langit dan bumi. Inilah rahasia kenapa Rasulullah bisa kuat naik ke aras. Itu rahasianya. Karena kolbu beliau lebih kuat daripada kolbu Sayyidina Jibril. Ya, itu rahasianya. Ketika beliau diusir, dicaci maki, beliau tidak balas mencaci maki. Jibril sudah marah. Ternyata Jibril itu nggak penyabar juga, Pak. Ini rahasia kita ya. Maaf, kata Jibril. Pantas yang jadi Rasul itu Nabi Muhammad SAW yang punya sifat sidq. Malaikat Jibril dapat satu sifat itu, sidqun. Tapi malaikat Jibril tidak dapat sifat yang lain. Ya. Jadi Sayyidina Jibril dapat sifat sidqun, tapi tidak dapat sifat yang lain. Karena Sayyidina Jibril di saat Al-Azazil, malaikat yang kemudian dipecat, banyak berzikir tapi tidak mau mengenal nama yang digandengkan dalam zikir. Di saat itulah Sayyidina Jibril menyebut nama Muhammad. Maka dia membenarkan Nabi Muhammad walaupun dia belum melihat nurnya, tapi dia berselawat kepadanya sallallahu ala Muhammad. Ribuan tahun Sayyidina Jibril berselawat, baru dia melihat nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menunggu bertahun-tahun, ribuan tahun, kapan lahirnya sang cahaya ini. Di saat dia lahir, baru hamil nih, Allah kabari, Jibril, tuh Aminah namanya, dia sedang mengandung cahaya yang engkau salawati. Maka setiap malam malaikat Jibril turun melihat Aminah, nungguin apa gerakan yang ada dalam perut Aminah. Sesekali diizinkan Allah mengabarkan, wahai Aminah, jika itu anak lahir, namakan Muhammad. Itu Jibril nungguin. Coba pernah mimpi ketemu Jibril nggak, Pak? Enggak. Belum ya. Tapi ada orang nggak ketemu Jibril mengatakan Aminah musyrik. Iya gak? Dia nggak musyrik, yang ngomong ini nggak musyrik, tapi ketemu Jibril belum pernah. Paham maksud saya apa? Kira-kira kalau ada kiai sekarang mengatakan saya bertemu Jibril, itu wali bukan? Wali bukan? Hah? Mungkin lah, Pak. Mungkin. Jibril kan masih turun, tapi nggak wahyu. Kan tidak ada dalilnya mengatakan Jibril nggak turun lagi. Jibril tidak bawa wahyu, baru benar. Tapi kalau turunnya,
jika ia turun kepada Sayyidatuna Aminah, Sayyidatuna Aminah dapat melihat Jibril, kira-kira Aminah siapa? Wali. Wali nggak? Antum wali nggak? Hah? Bisa ngeliat Jibril nggak? Wali murid. Nah, itu benar itu. Sayyidina Ibnu Abbas bukan mimpi, ro'a, melihat Jibril 2 kali. Makanya ilmunya Sayyidina Jibril ada pada Ibnu Abbas. Jibril itu kalau mau khatam Quran cukup satu napas. Satu napas Jibril. Kita satu napas Fatihah aja dibid'ahkan kawan. Dia nggak tahu kalau dalam hadis musalsal ada namanya musalsal Fatihah satu napas. Ada musalsal Fatihah satu nafas. Kata kawan dia nggak ngerti, ngapain itu bid'ah. Jadi bid'ah versi dia kalau dia nggak ngerti. Tuh suka-suka makan no bid'ahnya ya. Guru saya Syekh Hasan itu saking marahnya, keselnya di bid'ah-bid'ahin nama anak muda. Kata beliau, kau nih kalau kentut kayak bunyinya bid'ah. Sampai begitu beliau marah. Tapi marahnya sambil canda ya. Gimana? Ada yang ketemu malaikat Jibril? Kalaupun ada, saya belum tentu percaya. Siapa tahu yang jin ngaku menjadi Jibril ya kan? Iya. Hah? Aiden ngaku itu Jibril. Lia Edan. Itu orang sosok tak pernah ngaku Jibril, dia aja yang bilang itu Jibril. Kalau dia ngaku Jibril, Jibril aslinya turun, bisa diputus kepalanya. Ngaku jadi Jibril, habis selesai. Sayyidina Jibril itu wiridnya sholawat, Pak. Sallallahu ala Muhammad. Maka bernamalah sholawat Jibril. Ya. Jadi Jibril itu jadi Jibril karena sholawat. Makanya beliau dapat tugas untuk membawa wahyu ke qalbu Nabi. Wahyu syariat. Kalau wahyu hakikat langsung Allah turunkan ke qalbu Nabi. Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim, langsung ke qalbu Nabi. Tapi untuk hukum-hukum lewat Sayyidina Jibril. Untuk bab rahasia itu langsung antara Allah dan Nabi. Maka hijabnya Sayyidina Jibril itu Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad terhijab oleh Jibril. Jibril yang terhijab Nabi Muhammad. Kalau Jibril menurunkan ayat, itu Jibril setelah itu dengerin penjelasan Nabi Muhammad. Baru denger ya? Selama ini antum dengarnya gimana? Jibril yang jelasin ke Nabi Muhammad. Ya salah. Itu kitabnya kurang kuning itu. Ya. Kurang kuning. Kalau yang kuning asli nggak begitu. Quran turun ke qalbu Nabi Muhammad. Fuad namanya. Ala qalbika atau fuad. Tapi sudah ada Quran dalam diri Nabi. Jadi Sayyidina Jibril itu cuma mengingatkan Nabi Muhammad mengenai Quran yang ada dalam dirinya. Itulah hakikat yang dikatakan dalam hadis Nabi ketika Sayyidah Aisyah ditanya, apa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Kalau khuluq nilainya Quran, terus dia siapa dong? Dia kira-kira siapa? Khuluqnya Quran nih. Terus dalemannya apa dong? Ya sumbernya Quran. Jadi Quran itu turun dari ruhnya Nabi ke sirnya, dari sirnya ke lubnya ke fuadnya, fuadnya ke kolbunya.
Itu dalam ilmu rahasia. Tapi dalam ilmu tafsir, dari Jibril dibawa dari Lauh Mahfuz, turun ke langit dunia, baru turun ke qalbu Nabi. Tapi itu kan versi ahli riwayat. Kalau versi Quran kan enggak. Allah menyebut Quran itu qara'a. Qara'a, jamaah artinya. Allah kumpulkan Quran itu di qalbu Nabi. Hanya qalbu Nabi lah yang bisa menampung Al-Quran. Kita ini karena bukan Nabi Muhammad, kita paling dapat beberapa nur Quran. Ada yang dapat nur Al-Fatihah, ada yang dapat nur Kulhu, ada yang dapat nur Al-Baqarah, ada yang dapat nur Al-Mulk, ada yang dapat nur Waqiah, ada yang dapat nur Toha. Itu Allah bagi-bagi. Setiap kekasihnya datang dengan ayat-ayat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap wali ada ayatnya. Nabi Idris saja ada ayatnya. Dan semua ayat itu ada di qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kita ini beberapa senang ayat tertentu, benar enggak? Kalau antum senangnya Waqiah mulu ya. Supaya apa? Rezeki lancar. Hadisnya dhaif. Dhaif hadisnya. Gimana dong? Kita baca Waqiah bukan karena pengen rezeki banyak, tapi supaya diridhoi oleh yang. Kalau qalbu Nabi isinya kalam-kalam Allah. Karena isinya kalam-kalam Allah, kalam itu sifat. Lebih tinggi daripada sekedar nama. Qalbu kita cukup nama Allah, qalbu Nabi isinya kalam-kalam Allah. Maka ini jalan pintas menuju Allah. Jika ingin mendekat kepada Allah, sholawatlah kepada qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kepada ruh Rasulullah. Maka ada sholawat namanya sholawat ruhiyah. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah. Ya Allah, sampaikan salam ruh kami kepada ruh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salam qalbu kami kepada qalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam jasad kami kepada jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam jiwa kami kepada jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam akal kami kepada akal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar ini dapat syafaat. Biar kalau ditanam di dalam tanah, dia tidak akan dirusak oleh ulat dan bumi. Seperti Nabi mengatakan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk merusak tubuh para nabi. Kita tambahkan wa warasatuhum, dan pewaris-pewaris mereka. Gimana? Saya mau gimana jadi pewaris? Gak pernah nyantri, gak apa-apa. Emang sahabat Nabi nyantri? Pesantren kilat ya Pak ya? Ada lulusan pesantren kilat sini? Ya, bulan puasa ya. Maka Bapak Ibu yang hadir, poin saya tadi 3 itulah. Qalbu hanya dicipta untuk nama Allah. Yang kedua, taman-taman surga hakiki adalah qalbu para wali yang berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, qalbunya Rasulullah adalah kalam-kalamnya Allah. Ya? Maka bersolawatlah kepada Rasulullah, engkau akan dekat kepada yang dibaliknya Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipandang dari sisi zatnya, dia bernama Ahad. Dipandang dari hembusannya, Allah menamakannya Ahmad. Dipandang dari sisi cahayanya, bernama Nur Muhammad. Dipandang di akhir zaman, bernama Al-Mahdi. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tiada yang serupa dengannya. Itulah tajalli. Allah bertajalli kepada Ahmad, bertajalli kepada Muhammad, bertajalli ke Al-Mahdi. Apa arti tajalli? Allah menumpah ruahkan rahasianya kepada Ahmad. Yang Allah tumpahkan rahasia zat, Allah tumpah ruahkan kepada Muhammad.
Itu rahasia-rahasia sifat. Allah tumpah ruahkan asma'nya juga, Allah tumpah ruahkan af'alnya juga. Dan di akhir zaman itu diwariskan semua kepada Al-Imam Al-Mahdi. Itulah maksud Nabi, dan ini penutup kajian saya. Al-Mahdi. Alif Lam itu menunjukkan kesempurnaan hidayah yang dia terima. Hidayah hanya jatuh ke dalam kalbu. Maka Al-Mahdi orang yang diberi hidayah kalbunya, bukan otaknya. Maka Al-Mahdi bergerak dengan gerakan kalbunya bergerak dari ruhnya. Maka sang Al-Mahdi tidak bergerak karena berita, karena partai politik, karena desakan jemaah. Dia bergerak dengan gerakan ruh murni. Itulah yang disebut minhajin nubuwah, manhaj kenabian. Inilah yang disebut ismi, isimnya, namanya persis seperti namaku. Bukan nama KTP. Nabi di zaman itu nggak ada KTP. Jadi jangan cari orang namanya Muhammad bin Abdullah. Bukan, ini nama ruhani. Nama apa? Nama ruhani. Karena beliau sayyidnya para arwah. Roh itu ada di pohon, ada di hewan, ada di benda-benda ini, dan ada di tubuh kita. Maka sang pangeran ruh Al-Mahdi bisa berdialog dengan alam semesta. Jadi dia bisa ngomong sama pohon, bisa ngomong sama kucing. Tentaranya nanti juga bisa berbicara dengan alam semesta, kecuali satu pohon namanya Gharqad. Kok bisa? Karena tentaranya adalah tentara ruhani. Ruh bisa dialog dengan ruh, kolbu bisa memandang kolbu, akal bisa mengkritisi akal, fisik bisa bersentuhan fisik. Ya, inilah oleh-oleh pada siang hari ini. Maka kalau sholawat, saya sudah ijazahkan sholawat ahadiyah, itu sudah gabungan sholawat. Allahumma ya ahad salli ala Ahmad. Wahai yang zatnya ahad, hembuskanlah rahmatmu kepada Ahmad. Allahumma ya ahad salli ala Muhammad. Pancarkan cahayamu wahai yang maha ahad kepada sang nur Muhammad. Ya Allah ya ahad salli ala al-mahdi khalifatika. Ya Allah ya ahad. Maka ya Allah, pemilik semua rahasia, tumpahkanlah kasih sayangmu kepada Al-Mahdi, imam yang kami tunggu-tunggu. Insya Allah jika umur panjang kita bersama beliau. Tapi ujiannya sangat berat, jumlahnya sedikit, tapi kolbunya berisikan ma'rifat. Maka jangan tertipu penampilan fisik, mulailah memandang dengan kolbu dan sir. Allah yang maha khafi, yang maha sir akan membimbing kita semua. Untuk ulama-ulama kita, guru-guru kita, untuk orang yang mengurusi negeri ini, baik umaroknya, baik ulamanya, baik petani-petaninya, baik pedagang-pedagangnya yang tulus untuk Allah, terutama yang hadir siang ini, mari kita kirimkan salawat cinta Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup. Ada soal? Ya, boleh bacain. Pilih CD Musa ya. Mana ini yang tadi? Satu lagi. Mic satu lagi mana? Assalamualaikum. Di sini sudah masuk banyak pertanyaan, dan di antara pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah sering dibahas oleh beliau, juga Buya Dr. Al Hashim.
dan barangkali kami tidak mengulang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kami pilih saja beberapa pertanyaan. Jadi yang tidak terbaca pertanyaannya harap memaafkan kami. Pertanyaan pertama, Bu, ya, bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa hati kita sudah bersih bermakrifat kepada Allah? Sedangkan yang saya pernah dengar ada sebuah pernyataan seperti ini, bahwa siapa yang merasa hatinya bersih maka sebenarnya hatinya kotor. Sebaliknya yang merasa dan begitu juga siapa yang merasa bermakrifat maka bisa jadi dia belum bermakrifat. Itu perkataan Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, Sayyiduz Zahidin, sayyidnya ulama zuhud di zamannya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Ini sahih. Maka Imam Bukhari ini ngerti kalam-kalam ahli kolbu sufi. Dia menyatukan tasawuf dengan tauhid. Tasawuf itu bagian dari puncak keimanan. Makanya kalau buka Kitabul Iman ketemu kalam ini. Bukhari loh ya. Jadi kalau antum masih nanya, emang Imam Bukhari bertasawuf? Tuh tasawufnya. Beliau nukil dari Imam Al-Hasan Al-Basri dan imam-imam salafus saleh. Jadi salaf yang dimaksud Imam Bukhari bertasawuf. Salafnya antum gak bertasawuf. Ya. Man amina minan nifaq fahuwa munafiq. Siapa yang merasa kolbunya bersih dari kemunafikan, dialah munafik. Kita bersihkan kolbu, tapi merasa bersih nggak boleh. Jadi kajian-kajian kesucian kolbu tidak boleh sampai pada kesimpulan kolbumu sudah bersih. Ini kajian tinggi, kalian belum sampai makom. Lagu amat ente. Ayo sini uji kolbunya. Ya. Merasa begitu aja udah sombong. Merasa ilmu kita ini ilmu tinggi, itu udah sombong. Ya usah merasa tinggi-tinggi sekali. Ya, yang tinggi cuma Allah Al-Aliyul Ghaffar. Allah kalau mau ngangkat orang wali nggak perlu kajian aneh-aneh. Cukup dia ngasih makan anjing jadi wali dia. Ngasih makan kucing jadi wali dia. Dia selamatkan seekor lalat jadi wali dia. Kok bisa begitu? Itulah teka-teki jadi wali. Wali itu gak mesti suci. Justru ada dua jenis kewalian. Ada wali yang datang dengan kesucian, taat. Ada wali yang datang dengan rasa maksiat. Dua-duanya wali. Lalu untuk apa Rasulullah? Kalau enggak begitu, untuk apa Rasulullah menceritakan tentang pelacur yang jadi wali, yang diampuni Allah? Kalau diampuni Allah kan wali. Antum ini belum tentu diampuni Allah, walaupun sholat banyak, karena merasa sholat. Ya, merasa sholat. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang merasa sholat. Jadi kalau masih ada yang nanya, Ustaz, saya sudah zikir kok gak tenang? Ya ente sih sudah zikir. Zikir gak ada sudah-sudahnya. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsiran. Kalau zikir, hai orang beriman, perintahnya sebanyak-banyaknya, bukan sudah berzikir. Ustadz, saya sudah sabar. Gak ada. Kalau sudah sabar berarti sudah jauh dari Allah. Udah berhenti sabarnya. Allah bersama orang yang sabar. Kalau sabar sudah selesai, selesai juga sama Allah. Ya, gitu. Ya, jadi itu benar bahwa ada ungkapan tadi dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi tasawuf sudah dinukil dalam kitab Sahih Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Bu ya. Pertanyaan berikutnya terkait dengan fana fil afham. Ini penanya meminta tentang suatu cerita di mana ada seseorang pada siang hari bulan puasa minum kopi, maka
Kalau dia 3 potong, ketika ditanya kenapa bapak melakukan itu, dia bilang itu Allah yang makan. Katanya sudah panas. Allah yang makan. Allah yang makan. Itu wali setan yang ngomong. Kalau ente nggak mau puasa, bilang saja saya nggak puasa. Nggak apa-apa, bisa jadi wali. Serius. Tapi kalau ente bilang Allah lah yang makan, emang Allah makan? Ini akibat wali PA. Maka orang tidak akan pernah jadi wali kalau nggak mengerti syariat akidah. Jadi dalam ilmu syariat ada namanya ilmu akidah. Jangankan Allah, malaikat aja nggak makan, bro. Kok Tuhan Allah ente makan, berarti Tuhan kita beda. Ya, kayak gitu-gitu gampang mata-matahinnya ya. Kenapa kamu minum? Allah lah yang minum. Sejak kapan Allah perlu minum lewat ente? Itu kelihatan kalau dia jahil bis syariah. Jadi ciri-ciri bukan wali Allah, kalamnya bertentangan dengan ilmu akidah. Udah itu aja. Ada satu orang betul dia makan siang hari puasa. Ketika ditanya dia nggak bilang emang saya nggak sanggup puasa. Bisa jadi wali dia, Pak. Jujur dia. Itu sahabat Nabi ya, Ibn Malik Al-Ashja'i nggak ikut pergi berjuang. Jadi mau berjuang ingat rumah. Izinlah kepada Rasulullah, izin sebentar pulang nengok anak, nengok istri. Sebenarnya nengok anaknya, ibunya anak. Sampai di rumah kata istrinya, abang, kalau abang mati bagaimana abang? Anak kita gimana abang? Ini nih istrinya masih menyekutukan Allah dengan suaminya. Istrinya ingin menguasai suaminya, bukan menyerahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya suaminya pun tersentuh. Iya juga ya dek ya. Peluk-pelukan. Wah, udah orang berangkat dia nggak jadi berangkat. Pulang-pulang bawa ghanimah, harta rampasan perang. Ibn Malik Al-Ashja'i datang. Tapi sebelum dia datang sudah ada 50 orang antri, semuanya mengaku sakit. Padahal ngelonin istri di rumah. Tahu ngelonin istri? Nggak tahu ya, bahasa orang seberang. Bahasa orang Banjar apa tuh ngelonin istri? Mama kuti. Serem amat. Oh, maaf. Ada 50 orang ngaku-ngaku, wahai Rasulullah, kami sakit, kepalaku sakit. Ujung-ujungnya bagi-bagi dong harta rampasan perangnya. Nggak berjuang tapi pengen dapat hasil. Munafik. Tapi Nabi walaupun tahu orang ini munafik, jika dia bersyahadat, jika dia ngakunya sakit, Nabi tidak bilang, kamu hatinya kotor. Nggak ada. Rasul itu nggak boleh ngomong begitu. Kalau dia ada ngomong ya sudah. Nabi kasih. Tapi ada 3 orang melongo, bengong. Perasaan orang itu dia nggak sakit deh. Perasaan kemarin dia guling-guling deh. Yang itu kawin lagi. Yang itu godain. Tapi dia diam aja. Ibn Malik Al-Ashja'i datang kepada Rasul, mengatakan, wahai Rasulullah, mohon maaf, mohon ampun, mohon ridha. Saya tidak ikut jihad, tapi tidak ada alasan apa-apa. Bukan karena sakit, bukan karena sibuk, nggak ada apa-apa. Hanya memang aku yang salah. Jadi dia nggak bilang Allah tidak menggerakkan aku berjihad. Allah menggerakkan aku untuk apa? Mamaluki, mamakuti.
istri-istri. Enggak, dia enggak ngomong gitu. Ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan memberi dia tarbiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, biarkan dia 40 hari. Cek kolbunya 40 hari, benarkah dia seorang yang terbebas dari kemunafikan? Maka mulai hari itu dipisahkan dia dari istrinya. Tuh, istri-istri begitu tuh dipisahin ntar. Dilarang dia untuk bergabung dengan jamaah sahabat, tapi dia tetap datang ke masjid. Ketika dia memandang Rasul buang muka. Kalau kemudian dia menunduk, Nabi baru lihat dia, Nabi kasihan nih bocah. Tapi dia jujur, maka Nabi suka sama orang jujur. Nabi suka, cinta, sayang dengan orang jujur walaupun dia maksiat. Maka jujurlah kepada Allah, jujurlah kepada Rasul. Jangan sok suci. Jujur kepada Allah, ya Allah, aku memang kotor ya Allah. Itu dia. Ternyata di hari ke-38, 39 ada utusan dari Rum dan Persia bersilih ganti surat dari raja-raja mereka. Wahai Ibn Malik al-Asja'i, engkau telah dicuekin, telah dibuang oleh Muhammad. Marilah datang ke tempat kami, jadilah panglima berpangkat tertinggi. Itu godaannya. Di depan utusannya dibilang, oh ini surat dari Tuanmu, saksikan ya Allah, aku merobek suratnya. Di saat dia merobek, dirobeklah hijab di langit. Tabir taubat, tabir maghfirah, rahmat pun terbuka. Di saat itulah Rasulullah dapat wahyu. Panggil Ibn Malik al-Asja'i. Allah sayang kepadanya, Allah cinta kepadanya karena dia jujur kepada aku. Dia tidak merasa suci. Semoga kita termasuk orang-orang yang jujur. Jujur ke diri, jujur kepada Allah, jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau jujur sama istri saya nggak ada urusan, Pak, ya. Itu urusan Bapak itu. Ya. Terakhir. Karena tadi sudah masuk ke bab jujur yang masih terkait dengan itu, bagaimana supaya kita bisa menjadi apa yang hidup? Dan penjelasan tentang hidup itu sendiri bagaimana itu? Ridho bahasa Arab, masuk ke Persia jadi reza, masuk ke Indonesia jadi rela. Bapak rela nggak Pak? Saya cubit Pak. Rela nggak Pak? Tuh 3 kali nggak balas. Kenapa Bapak rela saya cubit? Karena cubitannya karena Allah. Lagi apa lagi? Cubitannya karena Allah. Insyaallah. Kalau Bapak digampar sama anak, balas gampar enggak? Dicubit sama istri, dibalas pakai bibir. Ya. Kalau saya tadi yang cubit, yang dipandang Allah, dahsyat. Karena dia percaya saya ngapain? Beliau kenal saya. Maka ridho itu dimulai dari kenal. Coba anak orang gampar kita gampar balik. Ya. Coba ada perempuan gak jelas cubit-cubit kita kamu siapa? Tapi karena beliau kenal saya cubit 3 kali. Itu kan tes aja tadi. Biasanya kan langsung begini ya. Ini enggak. Maka supaya ridho, kenalilah siapa yang menguji. Supaya ridho, kenalilah siapa yang memberi. Yang memberi dan yang menahan pemberian dia juga. Benar. Kalau yang memberi Allah, yang menahan pemberian juga Allah. Jika Allah menahan, sebenarnya Allah sedang memberi di sisi yang lain.
maka orang akan ridho. Jika ada pandemi, pasti ada jalan keluar dari pandemi. Ridho nggak? Masa nggak ridho? Ya. Maka jika ada sakit di badan, saya lihat nih ada yang punya penyakit tahunan, ya. Ada yang penyakitnya mingguan, ada yang bulanan. Kalau bulanan tuh akhir bulan. Kalau tahunan, akhir tahun, kontrakku gimana ini ya. Ada yang harian. Padahal Tuhan Allah yang kerja tahunan, yang kerja harian sama. Maka jangan bergantung kepada kerja harian, tahunan. Tetap bekerja, gantungnya kepada Razzaq, Allah yang Maha memberi rezeki. Jika dia uji, kita ridho. Jika dia beri, kita syukur. Jika dia angkat, kita ikhlas. Jadi caranya cuma satu. Kenali dia, engkau akan cinta. Jika cinta, engkau akan ridho kepadanya. Ya. Kalau suami istri ini sayang sama laki karena dompet menipis, cinta pun menipis. Tapi jika dia cinta karena lakinya, bukan karena sesuatu di badan lakinya, mau suaminya sehat, sakit, mau dompetnya tipis, tebal, bagi dia sama. Yang penting bersamamu bang, walaupun kepala sakit bukan kepayang. Alhamdulillah. Semoga kita diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu, cukup ya, udah habis. Katanya udah habis Pak. Saya tamu jadi ngikut beliau. Kalau tadi cubitan masih ditahan, kalau yang ini nggak bisa ditahan. Kita hargai beliau. Gimana Pak? Cukup? Maaf Pak ya. Kita hindari nafsu kita Pak ya. Saya kalau ngikutin nafsu, saya jawab semua pertanyaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita minta ridha Allah. Dengan berkah surah Al-Fatihah, kita minta kepada Allah yang menurunkan Al-Fatihah, semoga meridhai siapapun yang hadir siang ini, siapapun yang mendengarkan kajian kita hari ini. Jauh dekat, Allah tetap maha dekat. Tuhan kita di sini, Tuhan kita di sana sama. Tuhan kita di alam nyata, di alam maya sama. Untuk itu, terimalah Fatihah dari kita semua. Al-Fatihah. Iya, kenapa? Suratul Lazina. Allahumma ya munazzil al-Fatihah, ya Allah yang menurunkan surat cinta, surat Al-Fatihah. Kami miskin cintamu ya Allah, kami memerlukan perhatianmu ya Allah. Ya Rabb, la takilna ila anfusina walau tarfat ain. Ya Allah, dengan syafaat Nabi-Mu, maka jangan biarkan kami mengurus diri kami sendiri. Bantulah kami mengurus diri kami ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad. Ya Allah yang Maha Ahad, hembuskanlah kasih sayang kepada Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Al-Mahdi. Ya Allah, dengan berkah hembusan rahmat-Mu, maka rahmatilah ruh kami yang tertutup, tergadaikan oleh tubuh ini. Bebaskan kalbu kami dari penjara dunia ini. Jadikan kami mukmin yang merdeka, hamba Engkau yang hanya menghambakan diri kepada-Mu, bukan kepada harta dunia, bukan kepada pasangan, bukan kepada obat, bukan kepada tempat bekerja ataupun atasan. Jadikan kalbu kami hanya bergantung kepada Engkau, tapi tetap menghargai usaha ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, siang ini hati kami terasa baik, tapi kami tidak tahu apakah baik di sisi Engkau ya Allah. Maka jadikan ya Allah kalbu kami diridai, mardiyah, radiyah di sisimu ya Allah. Jika Engkau ridha ya Allah, seandainya kami salah, tentu kami salah dimaafkan. Ij'al sayyiatina sayyiat man ahbabta. Jika kami salah ya Allah, jadikan kami orang yang salah tapi Engkau gemas, Engkau tidak murka, tapi Engkau malah menjemput kami dengan penuh kelembutan. Engkau menegur kami dalam penuh rahmat, kasih sayang. Ya Allah, jika kami salah, tegurlah kami dengan kasih sayang. Jika kami maksiat, maka ambillah kami dengan kelembutan-Mu. Kembalikan kami dengan cara yang sangat terbaik. Allahumma ya muqallibal qulub,
Ya munawwiral qulub, wahai yang memberi cahaya kolbu kami gelap karena dunia ya Allah, gelap karena urusan keluarga ya Allah, gelap karena urusan kerja ya Allah, gelap karena urusan pribadi ya Allah. Maka ya nur, wahai yang memiliki cahaya, cahayailah kolbu kami, buanglah semua kegelapan dari kolbu kami. Allahumma ya Allah, terakhir kami mengaku ya Allah, ampunkan dosa mata kami, ampunkan dosa telinga kami, ampunkan dosa pikiran kami, ampunkan dosa lisan kami, ampunkan dosa tangan kaki kami, dosa kemaluan kehormatan kami, dosa perut kami, dosa hati kami yang sombong, dosa hati kami yang iri dengki, dosa hati kami yang ingin menguasai dunia, dosa hati kami yang lalai mengingat Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wa dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin juga tidak salam-salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.